Lanjutkan. Bagaimana seseorang bisa menggunakan waktu untuk diam tidak mungkin, Jiang Yan dan Dewa Shuro tidak ada di sana. Duan Mu Yun sangat cemas terhadap ekstrim, takut ekstrim. Waktu masih cukup jebak dia sendiri, dia hanya seorang kaisar suci. Jika itu adalah 8 kaisar besar, sangat mungkin untuk memaksa, keheningan waktu, dihancurkan oleh sumber yang kuat. Tetapi dia harus mematahkan, keheningan waktu, tetapi itu akan memakan waktu cukup lama. Butir-butir roh putih di bagian atas Duan Mu Yun sedikit membengkak, tetapi cahayanya tampak sangat tertahan dan tidak bisa mengembang. Saat istirahat, kekuatan sumber cahaya benar-benar berhenti mengalir. Apa yang terjadi mengapa Duan Mu Yun tidak bergerak? Sejumlah besar dewa seperti Jiang Fan, Zhou Huo, dan Huang Fuyu bingung di bagian atas. Ketika mereka bingung, sosok merah darah hampir mencapai bagian depan Duan Mu Yun dengan sekejap mata. Ketika Duan Mu Yun melihat Ratu Darah, dia menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah orang yang acuh tak acuh, dan dia tidak peduli pada raja siapapun. Tidak, Duan Mu Yun meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa bergerak di permukaan, dia bahkan tidak bisa berbicara. Ratu Laut Darah memegang garpu berdarah di satu tangan, dan mencekiknya langsung ke kepala Duan Mu Yun, karena kekuatan cahaya tidak dapat mengalir karena waktu statis. Karena itu, tidak ada pertahanan sama sekali. Garpu darah dimasukkan langsung ke kepala Du Mu Yun, dan darahnya hancur. Sejumlah besar dewa seperti Jiang Fan, Zhou Huo, dan Huang Fuyu di kejauhan tercengang, dan mereka semua tinggal. Dari ujung awan Duan Mu ke statis, hingga tembakan Ratu Darah Laut hanya sekejap mata, mereka tidak merespons sama sekali. Hei manik-manik roh ini memiliki pertahanan melawan jiwa. Ratu Darah membenci, dan garpu darah dimasukkan ke kepala awan kayu ini, ketika kekuatan unik Ratu Laut Darah menghantam jiwa Duan Mu Yun, itu ditentang oleh lapisan kekuatan sumber yang menutupi jiwa. Entitas bercabang darah sulit untuk menusuk ke dalam jiwa, dan telah ditusuk ratusan kali berturut-turut. Pada sisa waktu, kekuatan sumber berhenti mengalir. Secara alami, kekuatan membela jiwa tidak memiliki dukungan lanjutan dari sumber cahaya. Dalam sekejap mata, percabangan darah akan merobek jiwa Duan Mu Yun dan melepaskan roh sejatinya. Bagaimana mungkin, aku? Pada saat Zenling tersebar, hati Duan Mu Yun masih terasa tidak bisa dipercaya. Salah satu dari 8 Kaisar Agung Raja Allah, dia akan mati. Dari kelahiran para dewa, Kaisar Suci yang belum pernah jatuh, hari ini akan jatuh. Ratu Laut Darah mengeluarkan garpu yang berdarah, dan bahkan di tangan rakyat, dia tidak bisa menahan tawa. Awan kayu ini mati, dan Ratu Laut Darah secara alami mengangkat keheningan waktu. Tubuh awan kayu ini segera jatuh dari udara. Hanya saja, mutiara penerangan, bersinar tiba-tiba. Sumber cahaya master telah hilang, dan cahaya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi getarannya, tapi sepertinya merengek. Menangis kematian tuannya. Kaisar Suci Antartika, Duan Mu Yun, jatuh. Diam, diam. Semua dewa diam untuk sementara waktu, aku takut bahwa Shuro tidak mungkin mati begitu banyak sehingga semua orang sangat terkejut, karena penguasa tingkat Raja Sura, terakhir kali pertempuran Gunung Tianzun mati. Namun, sejak hari kelahiran para dewa, ada 8 Kaisar Agung, yang selalu ada. Dan 8 Kaisar Agung yang mengetahui tanggung jawab sejati mereka, mereka semua tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas seluruh sumber alam semesta, mengelola operasi stabil seluruh alam semesta. Mereka percaya bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Meskipun, secara teori, Sura Senwang dan Jiang Yan, yang dapat melakukan kekuatan diam waktu, supernatural, dapat membunuh 1 atau 2 di antaranya. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah teori. Pada kenyataannya, tidak pernah ada kejatuhan Kaisar Suci. Kali ini, Gunung Tianzun turun, dan mulai sekarang, banyak dewa telah mati. Tetapi Kaisar Suci telah hidup dengan baik, dan Kaisar Suci berpikir bahwa mereka masih tidak akan melakukan apapun. Tapi barusan, Kaisar Suci Antartika, Duan Mu Yun, meninggal. Duan Mu Yun, mati kata Zhou Huo. Di sebelah Jiang Fan, Shen Tuyu dan yang lainnya juga berada dalam suasana hati yang kacau, yang terlalu mengejutkan bagi mereka. 8 kaisar besar, selalu ada 8 kaisar besar, dan bahkan meninggal 1. Ayah. Tiba-tiba,
Suara teriakan terdengar, dan suara itu berteriak dengan keras. Selalu di samping, Duan Muyu, yang tidak pernah bersaing untuk bayinya, dengan gemetar-gemetar di sekujur tubuhnya, matanya memerah, dan dia menatap Ratu Kematian. Kakak laki-laki. Duan Mu Rufeng juga berteriak keras. Pada saat pembunuhan terakhir Raja Sura, Dewa Kota Cermin, Duan Mu, meninggal. Tanpa diduga, hanya setelah waktu yang lama keluarga Jingguang Cheng, Duan Muyun, meninggal. Sekarang Raja Dewa Kota Jingguang, hanya ada satu aliran perempuan, Tuan Mu Rufeng, dan Duan Mu Jade yang menjadi Raja para Dewa. Haha, 8 kota besar Limbao, aku akan memilikinya hari ini. Ratu Laut Darah tertawa dan dengan bangga meraih sumber cahaya. Ratu Darah hari ini cukup percaya diri di hatinya. Tetapi ketika Ratu Darah menangkap masa lalu, kekuatan, manik-manik roh pencahayaan, putih tiba-tiba melonjak, dan kekuatan yang tak tertahankan langsung mendorong Ratu Laut Darah ke samping, sehingga Ratu Darah tidak bisa mendekati sumber cahaya. Ya, hal-hal Tuhan masih menentang Ratu Lautan Darah, Sue Yun, tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Kemudian sumber cahaya menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke ujung kayu Rufeng. Tampaknya ada spiritualitas. Sumber cahaya Lingzu terbang langsung ke Duan Mu Rufeng. Duan Mu Rufeng juga memiliki setetes darah mengambang di jari-jarinya. Setelah sumber cahaya Lingzu menyerap setetes darah ini, cahayanya redup, dan melayang langsung ke atas Du Mu Rufeng. Manik-manik roh sumber cahaya segera menumpahkan kecemerlangan, dan menyebar seperti sabuk cahaya. Kekuatan sumbernya kuat, tidak lebih lemah dari ujung awan kayu. Kaisar Suci Antartika yang baru, Duan Mu Rufeng. Sebuah horor dalam Suan Fu ungu. Sangat sederhana untuk memperbaikinya. Qin Yu juga sedikit terkejut. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan Hong Meng Lingbao, tetapi sumber cahaya Lingzu ini sebenarnya disempurnakan oleh Mu Rufeng akhir ini. Lagi pula, jika tidak sepenuhnya disuling, kekuatan sumber tidak akan pernah bisa digunakan sebanyak ini. Ini normal, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Paman Su, ini seharusnya tidak. Qin Yu memandang Jiang Yan, Jiang Li, Hei Yu, Zuo Qiulin, Yi Feng dan yang lainnya semua memandang Jiang Yan. Jiang Yan berkata sambil tersenyum sejujurnya, kematian Duan Muyun cukup mengejutkan. Ketika para dewa lahir, 8 kota besar Limbao baru saja bergabung dengan darah dari 8 protos. 8 kota-kota besar sangat spiritual. Aneh. Salah satu dari manik-manik roh hanya dapat disuling dan diserap dengan mencocokkan darah. 8 kota Limbao, jangan melihat yang lain, hanya melihat darah. Jiang Yan masih menyadari rahasia-rahasia ini. Lihatlah darah. Qin Yu berpikir sejenak dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Tidak heran Duan Muyun meninggal, dan sumber cahaya dari sumber tanpa pemilik akan terbang langsung ke ujung kayu Rufeng. Tidak, Qin Yu memikirkan mutiara sumber api yang Lin Meng berikan kepada putranya Qin Si. Manik-manik roh sumber api persis sama dengan kota Praja Lingbao, sumber api Lingzu, dari keluarga Sentu. Yusu, sumber api Xiaoxi, Lingzu dan sumber api Sentu, Lingzu, harus persis sama. Mengapa sumber api ini Lingzu, Xiaoxi bisa memperbaikinya? Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Jiang Yan sedikit terpana, bahkan jika dia menggelengkan kepalanya, saya tidak mengerti ini, tetapi saya sangat yakin bahwa roh dari 8 protos utama harus menjadi darah khusus dari 8 protos, dan mereka dapat disempurnakan. Yang lain tidak dapat memperbaiki, berpikir meskipun juga merupakan sumber api, diperkirakan hanya terlihat sama, dan kota Lingbao, keluarga Sentu, harus tetap berbeda. Hati Qin Yu bergerak. Qin Yu memikirkan saudara kedua Lin Meng ini memberikan sumber api Lingzu kepada Qin Si, dan kemudian hanya membantu Qin Si, biarkan Qin Si benar-benar memperbaiki sumber api Lingzu. Hal-hal melibatkan kakak kedua saya yang misterius, semuanya mungkin. Qin Yu hati diam-diam. Kaisar Suci Tua meninggal, dan sumber cahaya mutiara akan memilih Tuhan sendiri. Duan Mu Rufeng dan Duan Mu Yu adalah raja-raja Tuhan, tetapi Duan Mu Rufeng telah menyadari, percepatan waktu, bukan giok Duan Mu. Dan Duan Mu Rufeng juga generasi pertama dari keluarga Duan Mu, dan teman-teman Duan Muyun, darahnya juga lebih murni daripada batu giok Duan Mu. Jiang Yan berkata sambil tersenyum, Kaisar Antartika yang baru adalah Duan Mu Rufeng, begitulah seharusnya. Gunung Tianzun. Para kaisar muram dan terbang ke Ratu Darah,
tetapi Ratu Darah dan Laut tidak merasakannya, masih berdiri di tempat yang sama, hanya memegang garpu darah. Jubah merah berdarah dan rambut merah darah merah panjang melayang bersama angin. Haha, apakah kamu ingin membunuhku haha? Akankah Ratu Darahku takut padamu? Ratu Laut Darah berdiri di udara, dan suaranya berisi sangat mendominasi. Kaisar Suci, termasuk Kaisar Antartika baru Duan Murufeng, muram. Bunuh Kaisar Suci, dan Kaisar Suci lainnya mati karena rubah. Kamu bahkan berani membunuh Kaisar Suci Ratu Laut Darah, hari ini, kamu akan dimakamkan dengan Duanmu Yun Xiong. Zhou Huo berkata dengan dingin, 7 kaisar lainnya dikepung. Namun, Ratu Lautan Darah, Sue Yun, tampaknya tidak khawatir sama sekali, masih berdiri di sana. Kau ingin membunuhku untuk pemakaman ujung awan kayu menarik. Ratu berdarah penuh antusiasme, dan wajahnya penuh percaya diri. Ratu Darahku sudah mati, dan 8 kaisar agungmu setidaknya harus jatuh 2 atau 3. Zhou Huo, Jiang Fan, Huang Fuyu, menurutmu siapa yang akan kubunuh? Ratu Laut Darah tersenyum dan bertanya. Namun, hati para kaisar semuanya dingin. Baru saja, Ratu Darah begitu mudah membunuh Du Muyun. Mereka semua berspekulasi bahwa alasan mengapa Duan Muyun tidak bisa bergerak mungkin karena keheningan waktu. Waktu masih. Dewa lain di dunia para dewa adalah waktu diam. Kaisar Suci telah bertanya-tanya mengapa Ratu Laut Darah ini memenangkan segel, Wan Min dan tidak melarikan diri. Apakah Ratu Darah ini benar-benar akan bertarung dengan mereka? Hati Kaisar Suci agak khawatir. Jangan seret, biarkan tembakan guntur ditembak, hati Jiang Fan langsung memutuskan. Guntur penalti untuk para pendahulunya, hukuman Lei pendahulu Tianzun. Jiang Fan berkata langsung, Jiang Fan sangat jelas, pengetahuan Lei Chen Tianzun selalu mencakup seluruh Tianzun San. Jiang Fan, apa suara Lei Dianzian langsung terdengar di benak Jiang Fan? Jiang Fan menjawab dengan hormat guntur dan penguasa pendahulu Tianzun, Anda tahu situasinya sekarang, Lei yang memerintah pendahulu Tianzun, Anda masih harus mengambil tembakan. Para dewa di dalam Gunung Tianzun, dan Dewa Sura di luar Gunung Tianzun kontrol. Apakah akan membunuh mereka? Para pendahulu memutuskan untuk diri mereka sendiri, biarkan mereka tidak menghalangi saya. Bagus. 8 Kaisar Agung, lihatlah konyol yang kamu takuti, sekelompok pengecut. Benarkah Sang Ratu benar-benar akan bertarung denganmu, menertawakan orang mati selamat tinggal? Ratu Darah itu bersukacita dan tertawa. Segera. Saya melihat air laut merah darah yang tak terbatas tiba-tiba memenuhi seluruh Gunung Tianzun, lautan darah merah terlalu banyak, dan tiba-tiba menutupi seluruh Gunung Tianzun, meluap saluran bantuan, dan bahkan laut bantuan di luar saluran bantuan. Ini mencakup hampir setengahnya. Lautan darah tanpa batas tergantung di laut di Sura. Samudera merah besar berdarah, bagaimana samudera ini muncul? Jiang Xing dan kelompok dewa lainnya tertegun. Mereka tidak tahu mengapa samudera sebesar itu muncul di Gunung Tianzun. Kontraksi laut berdarah tanpa batas ini, langsung ke jubah merah berdarah Ratu Darah. Ratu Laut Darah tersenyum dan memandang Raja Dewa Shuro, Rofan, di luar saluran meditasi Gunung Tianzun Luofan. Apakah kamu menungguku sayangnya, saat aku keluar, ini adalah kecelakaanmu. Ini sebenarnya kamu, menunjukkan, waktu masih, tidak efektif bagi saya. Memahami, keheningan waktu, mudah untuk mematahkan waktu. Raja Dewa Sura, Rofan, memandangi Ratu Laut Darah ini dan terdiam beberapa saat. Melihat tubuh Ratu Darah, ia mengerti bahwa sulit untuk membunuh Ratu Darah ini. Haha, lepaskan, Ratu Darah bersukacita. Gadis kecil, tiba-tiba sebuah tangan menghantam bahu Ratu Laut Darah, dan senyum Ratu Laut Darah berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dengan tak percaya dan melihat jubah ungu pria tua berambut perak berdiri telanjang. Tatapan itu menyapunya dan sepertinya mengalir dalam jiwanya. Kamu tidak harus pergi, tetap di sini. Mata tajam pria tua berambut perak-perak itu membuat Ratu Laut Darah bergetar, dan Ratu Laut Darah memberikan perhatian khusus pada kalajengking merah cerah dari alis pria tua berambut perak itu. Saya belum pernah melihat Ratu Darah orang yang terbunuh, dan saya tidak tahu bahwa orang itu adalah orang yang terbunuh. Namun, singularitas guntur, tetapi pikiran tentang Ratu Laut Darah bahkan tidak berani memilikinya. Saya melihat bahwa Lei Ren Tianzun memiliki satu tangan,
dan Wan Minyin yang dimenangkan Ratu Laut Darah melayang. Itu melayang tepat di depan Tianzun yang gemuruh, dan mata tajam Lei Lei memandanginya. Saya tersenyum dan berkata, Wan Minyin, gadis kecil, Anda berlomba-lomba untuk kompetisi, tetapi orang-orang India telah lama ditakdirkan untuk menjadi tuan. Pasti pemiliknya Ratu Laut Darah tidak bisa tidak bertanya-tanya, tetapi dia tidak bertanya. Segera setelah itu, sakral suci petir itu terbang menuju Gunung Tianzun yang diembos, dan segel 10.000 menit juga mengapung di depan regu, dan terbang dengan lorong suci sakral-sakral yang sakral. Sejak saat guntur ditampar di pundaknya, Ratu Laut Darah telah menemukan bahwa ia tidak dapat bergerak. Namun, masih ada sedikit keberuntungan di jantung Ratu Darah membatasi bisakah dia mengikatku untuk menjadi tubuh Ratu Laut Darah memiliki kepercayaan yang luar biasa besar pada tubuhnya sendiri, Laut Darah. Ketika Queen of Blood Sea mencoba memulihkan tubuh, dia merasakan kengerian dari ikatan besar di sekitar tubuhnya, perbudakan yang kuat bahkan tidak bisa berubah menjadi tubuh. Bagaimana mungkin Ratu Laut Darah terkejut? Siapa dia? Ratu Laut Darah tidak bisa tidak kaget melihat petir yang terbang menjauh dari saluran pertolongan. Tubuh Ratu Laut Darah adalah lautan luas jutaan mil. Sangat menakjubkan untuk membatasi darah laut. Namun, pria tua berambut perak ini terikat oleh ketiadaan suara. Kesenjangan kekuatan begitu besar sehingga Ratu Laut Darah hanya memikirkan kemungkinan. Bukankah itu Tianzun? Ratu Laut Darah tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki kekuatan seperti ini kecuali Tianzun. Legenda mengatakan bahwa bahkan Raja Allah yang kuat hanyalah semut kecil di depan Tianzun. Sekarang tampaknya rumor itu tidak berdasar. Ketika Thunder Penalti mengambil segel Wan Min dan terbang di dekat posisi saluran pertolongan, ia tidak bisa membantu tetapi berbalik ke sisi Raja Dewa Shuro, Rovan, yang berdiri di udara dan tidak bisa bergerak. Kamu? Siapa kamu? Ada kejutan yang tak berkesudahan di hati Raja Dewa Sura, Rovan. Sejak saat lelaki tua berambut perak berambut ungu itu muncul, Raja Dewa Shuro merasa bahwa dia benar-benar diikat oleh kekuatan ikatan kuat yang tak tertandingi. Pada saat ini, Raja Sura tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa mengedipkan matanya dan menggerakkan mulutnya. Kuil Sura, bahkan jika pihak lain tidak merasakannya, ditahan oleh tidak ada perlawanan. Kekuatan dari kekuatan lawan bisa dibayangkan. Saya ingin menghormati hari itu Luo Fan, Tianzun tidak begitu mudah. Lei Penang Tianxiao tersenyum, lalu memasuki pintu masuk saluran bantuan. Banyak orang di Kaisar Suci telah melihat Tianzun, dan Raja Dewa Sura, Rovan, hanya melihat Happy Heaven. Adapun guntur dan kesedihan, bulu suci tidak pernah terlihat. Bukankah dia harus disembelih, atau Dewa Berbulu? Luo Fan terkejut. Luo Fan tiba-tiba teringat bahwa waktu 6 triliun tahun yang lalu juga merupakan saat terakhir untuk bersaing untuk Lingbao. Bulu mengambang Tianzun diam-diam menembak, tetapi membantu para dewa yang tidak berhasil yang bukan yang terkuat. Biarkan Raja bahagia menjadi dewa. Apakah ini sama dengan terakhir kali? Hari ini sampai akhir, harus turun tangan lagi. Luo Fan merasa tidak berdaya. Penampilan hari itu, Tianzun baru yang akan menjadi, bukan Luo Fan, mereka dapat memutuskan. Dalam Suanfu ungu, sebelum tirai air di danau bagian dalam, banyak anak-anak Qin membuka mata lebar-lebar, menyaksikan jubah ungu orang tua rambut perak melayang ke saluran bantuan. Raja Shuro dan Ratu Laut Darah tidak diizinkan untuk bergerak di depan orang tua ini. Hei, siapa lelaki tua ini, yang begitu kuat? Tenggorokan Qin Si menelan ludah, tidak bisa tidak kagum. 3 saudara laki-laki, pria tua berambut perak ini, kekuatannya seperti seorang biarawan yang mengerikan. Qin Feng juga kagum, dan semua orang tahu status Dewa Shuro di ranah para dewa. Tapi sekarang Dewa Sura ada di depan pria tua berambut perak itu, tapi seperti anak kecil. Qin Yu memandang tirai air, matanya tidak bisa menahan cerah, dan wajahnya juga tersenyum. Hukuman guntur ini Tianzun, akhirnya ditembak. Qin Yu berbisik. Qin Yu telah melihat Xiao Yao Tianzun. Qin Yu, identitas bulu mengambang Tianzun, mungkin pasti, dan ini hanya belum pernah terlihat. Ketika seorang supermaster yang belum pernah melihatnya muncul, Qin Yu secara alami menemukannya sebagai penalti guntur. Selain hukuman guntur, Qin Yu tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki kekuatan ini. Hukuman guntur. Jiang Yan berseru, bagaimana hukuman guntur ini? Saudaraku, kau bilang itu petir, kau tahu di angin di sebelah Yi Feng juga sedikit terkejut.
Pada saat ini, penampilan Lei Ren Tianzun telah membuat semua orang dalam pertempuran Zixuan gugup, termasuk dewa dan raja. Jiang Yan sedikit mengangguk ya, saya dan Jiang telah melihat petir di masa lalu. Saya tidak berharap bahwa segel 10.000 orang ini akhirnya menarik Tianzun untuk muncul. Tampaknya Master Segel 10.000 menit ini diputuskan oleh Tianzun. Oh, itu belum tentu. Suara Qin Yu terdengar. Jiang Yan, Yi Feng, Zuo Qiulin, Hei Yu, Jiang Li dan sekelompok besar orang di sekitar mereka semua memandang Qin Yu dengan takjub. Mereka sedikit terkejut mengapa Qin Yu akan mengatakan ini. Qin Yu melewati tirai air dan melihat penampilan arogan, dan kekuatan ruang kosmik baru telah lama mengamati reaksi para dewa di dalam Gunung Tianzun. Terutama Jiang Fan, kejutan mutlak di mata, yang tidak bisa menipu Qin Yu. Lei Diazang muncul, Jiang Fan sangat bersemangat. Dikombinasikan dengan Kaisar Suci Arktik asli, menantu, Jiang Fan memilih Zhou Xian tanpa alasan. Qin Yu secara alami dapat berspekulasi tentang isi daftar pernikahan pada minggu itu. Tidak heran, Hong Meng Lingbao kelas 1 dapat membuat Jiang Fan tidak peduli dengan kelas 1 Hong Meng Lingbao ku, pilih Zhou Xian. Aku takut hanya bagian dari Tianzun Lingbao ini, dan berisi harta karun kesempatan surga. Ketika seseorang jatuh dari puncak keterkejutan ke jurang keputusasaan, apakah itu kata Qin Yu dalam hati? Lalu aku tersenyum dan menyaksikan pemandangan di Gunung Tianzun di atas tirai air. Aturan saluran bantuan, Tianzun tidak bisa dilanggar. Thunder penalti berjalan selangkah demi selangkah di lorong yang diembos, melihat kelegaan di sebelah lorong yang diembos, dan ada rasa hormat di mata. Menghadapi embosemen ini dari yang sederhana hingga jalan, Lei Bian Tianzun tidak berani melihat ke bawah. Keluar dari saluran bantuan. Lei penis, batang pinggang Tianzun lebih mudah, dan momentumnya lebih agresif. Segel emas orang-orang masih mengambang di depan petir. Mata Lei Pei Tianzun tajam, melirik ke sekeliling. Ada banyak dewa di depan mereka yang melakukan tendangan voli, tetapi para dewa itu tidak dapat bergerak pada saat ini. Guntur dan kematian, hormati para pendahulu, seru Huang Fu. Banyak kaisar di lapangan terkejut, mereka semua melihat guntur dan hukuman. Sekarang saya melihat penampilan Lei Diazang, dan gempa bumi di lubuk hati saya dapat dibayangkan. Ada senyum dingin di sudut penalti Lei, dan ada beberapa kekecewaan di hatinya. Saya tidak berharap Qin Yu datang untuk memperjuangkan segel orang-orang. Jika dia ada di sana, saya bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tampaknya hanya menunggu yang baru Tianzun dilahirkan untuk membunuhnya. Ayah sudah dewasa. Huo terbang dari kejauhan minggu itu. Misalnya, di antara lebih dari 20 dewa di Zunsan saat ini, hanya Zhou Huo, Zhou Xian dan Jiang Fan yang tidak terikat. Kecuali untuk mereka bertiga, semua orang diikat dan tidak bisa bergerak. Zhou Xian dan Jiang Fan keduanya secara alami terbang. Ketika jaraknya 10 puluhan meter jauhnya, Zhou Huo, Zhou Xian dan Jiang Fan berhenti dan dengan hormat membungkuk. Ketika Jiang Fan mendongak dan melihat kematian orang-orang di depan kematian orang-orang, matanya tidak bisa menahan panas. Ketika harga dibayar lebih tinggi, ketika harta akhirnya didapat, jantung menjadi lebih gugup. Wan Minyin akhirnya milikku. Hati Jiang Fan masam, bersemangat, menyakitkan, bersemangat, dan semua jenis emosi mengalir ke hatiku. Demi orang-orang, dia melepaskan orang pertama dari menantu, Qin Yu, dan menyerahkan putrinya dan saudaranya. Untuk membayar harga sebesar itu, bukan hari ini. Hari ini adalah jutaan India, yang paling berharga di 3 bagian Tianzun Lingbao. Aku tidak menyangka bahwa pendahulu Tianzun yang sudah meninggal akan secara pribadi menembak, dan hukuman guntur yang ditembakkan pendahulu Tianzun, yang milik rakyat, secara alami diputuskan oleh para pendahulu. Kaisar Yu tidak bisa bergerak, masih tersenyum. Lei Pei Tianzun melihat Huang Fuyu, dan melihat sekelompok kaisar suci seperti Pu Tai Hong, Mukin, dan tersenyum dan mengangguk. Maafkan kaisar suci ini, jangan berani bersumpah. Lei Ping Tianzun memiliki cukup kepercayaan di dalam hatinya. Saya hanya merasakan suara ruang, dan kaisar-kaisar lainnya hanya merasa bahwa perbudakan telah hilang. Kaisar suci ini dapat bergerak. Namun, sekelompok orang, seperti Huang Puyu, Duan Murufeng, dan Pu Tai Hong, tahu bahwa mereka akan maju dan mundur.
Mereka tidak dekat dengan Lei Pei Tianzun, tetapi mereka jauh dan sopan, dan kemudian mereka tidak lagi terganggu. Ging Fan, segel sejuta orang ini seharusnya menjadi milikmu, penalti Lei Tianzun sambil tersenyum. Di sebelah hati para kaisar suci, mereka tidak bisa membantu tetapi bangkit, tetapi mereka saling menyalahkan, tetapi mereka semua tersenyum dan memberi hormat di permukaan selamat kepada Jiang Fanxiong. Selamat kepada Jiang Fanxiong, saya sangat senang dengan sejuta orang ini, Zhou Huo juga berkata sambil tersenyum. Jiang Fan tersenyum dan membuka wajahnya saat ini, dan segera membungkuk kepada Zhou Huo dan para kaisar tidak jauh terima kasih semuanya, terima kasih. Pada saat ini, kegembiraan hati Jiang Fan tidak cukup untuk memberitahu dunia luar. Ini segel rakyat, kamu menerimanya. Lei mendenda tangan Tianzun. Saya melihat segel emas orang-orang, dan segera terbang ke Jiang Fan, yang tidak jauh. Zhou Huo dan Zhou Xian di sebelah satu sama lain memiliki senyum di wajah mereka. Dan Jiang Fan sangat bersemangat sehingga tangannya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Terima kasih atas guntur dan kesedihan para pendahulu, Jiang Fan berkata lagi, dan tangan ini menjangkau orang-orang yang terbang di udara. Ketika Wan Minyin jatuh ke tangannya, Jiang Fan merasa bahwa hatinya telah tenang sekaligus. Bahan ini agak dingin, namun, di telapak tangan Anda, mudah untuk menenangkan hati Anda. Akhirnya, aku akhirnya mengerti. Pada saat ini, Jiang Fan merasa matanya agak basah. Begitu banyak untuk menyerah, begitu banyak upaya, pada saat menangkap meterai rakyat, Jiang Fan hanya merasa bahwa semuanya sepadan. Pada saat ini, dia adalah saat yang paling bahagia dan bahagia karena dia secara terbuka merekrutnya sampai sekarang. Tetapi pada saat ini, hanya suara damai terdengar di daerah di mana keempat orang itu adalah Jiang Fan, Zhou Huo, Zhou Xian dan Lei Ping Tianzun. Suara menghilang sepenuhnya dan aliran waktu berhenti seketika. Waktu masih. Qin Yu, yang mengenakan jubah hitam, muncul di sini karena kehabisan udara. Qin Yu di kejauhan, Huang Fuyu, Duan Murufeng, Muqin, Shen Tuyu, sekelompok kaisar terkejut, tetapi mereka tidak berani menembak, dan tidak mau menembak. Pada saat ini, ada hukuman guntur, dan di mana mereka menggunakannya. Qin Yu mulai. Duan Mugiok, yang masih tidak bergerak di kejauhan, terkejut di dasar hatinya. Tidak hanya para dewa di pegunungan, tetapi juga para dewa dan raja di kota Umuziwu, keluarga Qin juga mengejutkan mata mereka. Qin Yu, yang awalnya menonton bersama mereka, tiba-tiba pergi ke Gunung Tianzun. Qin Yu, kamu. Jiang Fan merasa bahwa dia tidak bisa bergerak. Jiang Fan, sejuta orang ini milikku. Suara Qin Yu terdengar di benak Jiang Fan, dan Qin Yu sendiri tidak ragu untuk langsung pergi ke tangan Jiang Fan dan menyita segel orang-orang. Ada banyak jenis kekecewaan di hati saya, tetapi Jiang Fan tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika waktu masih sepi, saya bahkan tidak bisa berbicara. Demi rakyat, ini adalah apa yang ditinggalkan Jiang Fanxie. Jutaan orang ini dapat dikatakan sebagai darah kehidupan dari Jiang Fan. Tidak. Jiang Fan tidak mau mengaum. Namun, Wan Minyin masih sampai di tangan Qin Yu. Ketika Wan Minyin menghilang dari tangan Jiang Fan hanya merasa bahwa jantungnya sobek, dan rasa sakitnya sangat ekstrim. Dihitung sampai hari ini, bagaimanapun, itu kosong.